permasalahan Vina Cirebon ini, si Saka Tatal kan telah menjalani hukuman. Sekarang udah keluar dan hari ini dia akan menjalankan tuntutan banding di PK. Abang, menurut abang seperti apa? Ya, melihat kasusnya Saka Tatal ini kasusnya kan sudah bergulir ya, artinya sudah selesai peradilan dilakukan lah, putusan sudah diterima, bahkan tidak melakukan upaya hukum ya. Dan memang begitu kasus ini mencuat dan viral, akhirnya terpikirlah atau keinginannya Sakalnya untuk melakukan upaya hukum mencari keadilannya seperti itu. Ini kan fokusnya adalah bagaimana caranya supaya kasus ini bisa terang benderang siapa sih pembunuhnya Vina dan Eki ini sesungguhnya, kan itu kan poinnya. Makanya dengan hal ini mungkin saya lihat bahwa upaya yang dilakukan Saka Tatal itu sah-sah saja, ya kan. Di dalam undang-undang walaupun 180 hari dari putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi atau oleh kasasi, dia mengajukan upaya hukum, tentunya boleh sah-sah saja untuk bisa mengajukan PK. Dan ini pun sudah lama kan, sudah 8 tahun, ya, sudah hampir selesai masa peradilannya, dia mau melakukan PK, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tinggal bagaimana ya, Mahkamah Agung bisa nggak menerima ya PK tersebut berdasarkan novum yang disampaikan. Apabila novum atau alat bukti baru atau alat bukti petunjuk yang bisa dipertanggungjawabkan, tentunya ini menjadi poin penting juga nih buat pihak Mahkamah Agung bisa melihat sebenarnya ada apa nih sebenarnya yang seperti ini. Kok kenapa baru kali ini, baru sekarang ini dia lakukan upaya yang namanya peninjauan kembali? Apakah kekhilafan hakim? Ya kan? Apa yang dilakukan kekhilafan hakim kan bisa dilihat dari material dan formilnya. Apakah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi tapi dipaksakan? Kan itu nanti terlihat dari situ. Ya, kita nggak bisa melihat ranah daripada pihak Mahkamah Agung ya. Ini kan di kamar pidana tentunya. Pasti nanti Mahkamah Agung yang akan bisa memutuskan itu semua. Bang, bisa dikatakan tujuannya ini untuk mencari keadilan, bisa juga dikatakan seperti itu ya Bang? Ya, mencari keadilan. Tentunya seorang mencari keadilan itu dengan jalan yang, cara yang mungkin sampai detik ini kan tetap berupaya ya, berdasarkan bukti petunjuk, berdasarkan saksi, nanti berdasarkan informasi-informasi yang berkembang. Tentunya informasi yang positif ya, tapi kan sekarang kan banyak informasi-informasi yang menyesatkan, banyak informasi atau netizen yang liar, yang tentunya membuat masalah yang sekarang ini kita lagi fokus mencari pembunuh sesungguhnya Vina dan mencari motif dan kronologi cerita yang sesungguhnya tentunya. Ini kan kita lagi fokus itu. Nah itulah, mohon agar netizen yang liar ataupun tidak bertanggung jawab dalam hal itu, ini tolong disampingkan gitu. Karena sekarang ini adalah harus memberikan satu alat bukti dan petunjuk ataupun informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan juga secara hukum. Dan saya yakin bahwa pihak kepolisian dalam hal ini sedang bekerja keras untuk melakukan goals atau bagaimana caranya kasus ini bisa disampaikan kepada masyarakat luas dan bisa dibuktikan kepada masyarakat siapakah pembunuh sesungguhnya. Ya tentunya karena ada suatu kejanggalan, ada satu yang ketidakadilan yang diterima oleh para yang ditahan, dan dia melakukan upaya baik itu dia menampilkan atau menghadirkan saksi-saksi atau informasi-informasi, baik itu dia punya bukti-bukti yang cukup, saya rasa itu bisa disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Tapi dalam hal ini kalau memang sekarang ini semua yang datang untuk memberikan suatu kesaksian tetapi kesaksiannya tidak komprehensif, artinya tidak bisa didapatkan pertanggungjawabannya, nah ini kan tidak bisa dijadikan satu alat bukti yang cukup. Ini kan cuma katanya verbal dan banyak pelintiran-pelintiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terpenting sekarang
kita harus nyari saksi mahkota. Apa itu saksi mahkota? Saksi mahkota adalah saksi yang tahu sebenarnya dan punya alat bukti yang benar-benar cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah saksi mahkota. Kan sekarang ini lagi dicari mungkin dengan kepolisian yang sekarang ini lagi bekerja untuk bisa mengembangkan dan memperjelas kasus ini sesungguhnya. Apakah kasus ini rekayasa atau kasus ini fakta? Dan kalau memang ini rekayasa, tentunya di sini ada yang namanya tim inisiator. Siapa inisiatornya? Dan siapa juga eksekutornya? Nah, kalau ada tim inisiator dan eksekutor, maka ini adalah pembunuhan berencana yang hukumannya nggak main-main sampai nyaman. Maka dari itu, setelah tertangkapnya DPO 1 orang Peggy Setiawan, itu hukumannya nggak main-main. Itu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Nah, kalau dengan hukuman yang sebenarnya, kalau dia tidak melakukan pembunuhan baik itu secara sendiri atau bersama-sama, tentunya dia harus punya bukti yang cukup kuat. Apa buktinya? Karena selain dia juga dituduh melakukan pembunuhan, kan dia dituduh melakukan pembunuhan, ditahan, jadikan DPO kan kemarin dia ditahan. Tentunya polisi mengantong itu alat bukti yang cukup. Tak mungkin serta-merta dengan tidak adanya alat bukti cukup dia menahan. Apa sih bukti-bukti pentingnya yang penyidik tentunya punya yang dikantongi. Nanti kan akan dilihat baik itu dengan konferensi pers nanti setelah kasus ini. Makanya saya berharap Peggy Setiawan cepat-cepat, kalau memang polisi sudah melakukan SOP standar operation terhadap kasus penanganan kasus, tentunya cepat-cepat dilakukan peradilan, cepat dilimpahkan. Di persidangan nanti kan terlihat apakah dia benar sesungguhnya atau bukan. Kalau dalam proses penyidikan cuma alat buktinya cukup, dia jadi tersangka, terus di DPO, berdasarkan DPO dia bisa nangkep, bisa tahan, kan udah cukup. Material formil sudah cukup, tandanya sudah cukup bisa diambil, limpahkanlah ke pengadilan. Nah, dia pengadilan yang mengadili bahwa nanti di peradilan itu dia bisa hadirkan saksi, alat bukti, dan kalau memang dia tidak terbukti, dia dibebaskan. Tandanya ada kesalahan di sini. Apa sih kesalahannya? Akan bisa dilakukan itu. Makanya cepat-cepat diadili. Kalau memang sudah cukup. Tapi kalau menurut abang sendiri nih perlu dibuatkan tim khusus gak sih bang? Artinya kan ini berita nasional nih, berita besar ya, yang nantinya mungkin di situ berisi dari perwakilan mungkin kepolisian, pengacara, mungkin akademisi, untuk melihat ini bahwa kasus ini agar transparan gitu bang, melihat seperti itu. Ya, tentunya pihak kepolisian sekarang ini khususnya Polda Jabar itu sudah dibantu oleh Bareskrim Mabes Polri. Tentunya dengan alat scientific crime yang sudah canggih dan bagaimana dia cara melidik dan menyidik dengan satu dengan alat bukti yang sudah dikumpulkan. Kita hargai dulu proses di kepolisian. Karena kepolisian lah yang punya wewenang untuk mendalami kasus ini, menginvestigasi, akan menyimpulkan. Nah, alat-alat buktinya yang sudah dikumpulkan nanti akan dihidangkan nanti di pengadilan tentunya, kalau ini sudah cukup. Dan kalau memang belum cukup, tentunya pihak pengadilan akan mengembalikan berkasnya untuk ke-19. Katanya ada belum cukup, ya kan? Tapi kan kita belum lihat nih setelah ditangkapnya Peggy Setiawan. Kita hargai dulu, polisi lagi mendalam, lagi mencari bukti baru. Nah, tolong dengan ini kan kita lihat ya, kalau di TikTok, di Instagram, baik itu di media sosial kan ini banyak sekali netizen yang juga memberikan statement yang ya kita membingungkan orangnya dibilang katanya ada di Bandung, ada di mana, nah itu kan harus juga dipertanggungjawabkan. Nah ini juga nggak bisa serta-merta kita percaya 100%, tapi itu bukti petunjuk yang bisa kita dalami. Dimintalah bukti alat bukti yang cukupnya bisa dipertanggungjawabkan.
Ya, peninjauan kembali itu adanya suatu ketidakadilan atau meminta suatu keadilan terhadap seorang yang diputuskan hukumannya. Nah, dalam hal ini apabila kasus ini adalah ranah pidana tentunya, peninjauan kembali bisa dilakukan. Biasanya dari putusan tingkat pertama. Begitu tingkat pertama dia tidak banding, tandanya sebenarnya sudah ingkrah. Tetapi begitu lagi jalannya proses hukum, ya ternyata dia tahu bahwa dia tidak mendapatkan suatu keadilan yang sesungguhnya. Kenapa sesungguhnya? Karena dia tidak melakukan apa yang dia sangkakan, tapi dia membunuh karakternya sehingga dia harus menerima putusannya. Itu namanya pembunuhan suatu karakter dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Daya upayanya tidak ada, bahkan tidak melakukan apa-apa. Nah, ini yang terjadi. Begitu proses hukum selesai, kasus viral, nge-blooming. Nah, dukungan daripada lawyer ataupun kuasa-kuasa hukum, baik itu netizen, baik itu di sosial media yang memberikan dukungan terhadap orang yang tidak melakukan, akhirnya dia mendapatkan suatu imun, semangat dan imun untuk bisa dia melakukan upaya banding. Tapi banding ini kan sudah waktunya sudah lewat. Tapi kalau di dalam PK boleh saja. Oh, tidak ada batas waktu Ya, dalam PK. contohnya kita lihat kasus Jessica. Waktu kasus Jessica dilakukan upaya PK, padahal sudah berapa tahun sudah menjalankan hukuman putusan. Karena memang kasus ini blooming, adanya film, dia lakukan upaya. Tapi di sini boleh saja upaya usaha, baik itu secara PK atau peradilan, dalam hal ini dalam kasus Vina Eki ya, tentunya ini hal-hal yang sangat dibolehkan untuk melakukan banding atau upaya hukum. Tetapi bagaimana nanti gugatan PK-nya, pengajuan PK-nya itu bisa diterima tidak oleh Mahkamah Agung, seperti itu. Tapi abang sendiri sebagai praktisi hukum misalnya, kami melihat nih chance-nya dia untuk mengajukan banding untuk dimenangkan ini gimana bang? Kalau abang melihat nih potensi untuk, karena ini kan berkaitan dengan waktunya yang mungkin cukup lama ya, terusnya kaitannya mungkin juga bukti-bukti yang sebagian mungkin yang sudah hilang atau apalah gitu. Abang sendiri melihat seperti apa? Ini chance-nya seperti apa bang untuk? Ya, pengajuan PK itu kan permohonan. Nah, Peninjauan kembali terhadap apa yang dilakukan hakim. Iya. Dilakukan hakim. Tentunya kalau saya melihat kansnya kecil sekali ya. Tapi kalau ternyata dalam pengajuan PK itu dia mempunyai bukti yang cukup bisa menarik bahwa Mahkamah Agung ini melihat wah ternyata ini cukup bagus sekali dan beberapa ini yang tidak ditampilkan sebelum bukti baru itu. Nah, itulah yang poin yang paling penting untuk bisa dikabulkan lah. Kenapa nggak ada yang nggak bisa? Pasti bisa kalau memang itu bisa. Cuma kalau poin daripada novumnya itu tidak terlalu terlalu bisa dikatakan bisa diterima, ya saya rasa pasti akan ditolak. Seperti itu. Tapi saya kan tidak tahu nih apa sih novumnya, ya kan? Apa sih pengajuannya, ya kan? Semua tuh ada di tangan pihak Mahkamah Agung. Oke, terima kasih Bang. Ya.